Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya belajar agama, menuntut ilmu syar'i merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Maka dari itu butuh beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Hal ini adalah yang dimaksud adab penuntut ilmu. Pentingnya dan keutamaan adab sebelum ilmu, sehingga para ulama pendahulu kita daripada salafus salih menekankan kepada kita bahwa adab haruslah dipelajari terlebih dahulu daripada ilmu itu sendiri. Apa yang kita dapatkan dari nukilan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, ta'addabu thumma ta'allamu. Pelajarilah adab, kemudian pelajarilah ilmu. Jadi beliau katakan pertama ta'addabu, kemudian ta'allamu. Pelajarilah adab, kemudian pelajarilah ilmu. Ini menandakan bahwasanya mereka, para pendahulu kita, para salafus salih, memperhatikan adab sebelum ilmu. Sehingga apa? Sehingga kita dalam mempelajari ilmu mengetahui langkah-langkah, mengetahui apa saja yang hendak kita kerjakan atau kita perhatikan dalam menuntut ilmu, seperti adab kepada Allah, seperti adab kepada guru saat bermajelis, adab-adab bersama teman, adab-adab bersama majelis-majelis secara umum, yaitu adab-adab kepada manusia secara umum. Sehingga Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya adab itu lebih penting daripada ilmu. Kata beliau, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsir minal ilm. Kami atau kita ini lebih penting, lebih membutuhkan kepada adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Maka adab yang sedikit itu lebih kita pentingkan dibandingkan ilmu yang banyak. Maksudnya adalah adab dulu kita perhatikan selama kita menuntut ilmu, sehingga apa? Sehingga kita bisa menghiasi ilmu yang kita pelajari dengan adab, dan kita bisa menguasai apa-apa yang kita pelajari. Karena adab, di antara kelebihan adab, bisa membuat seseorang menguasai bidang ilmu tertentu dengan adab. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa menguasai dengan sempurna atau totalitas mempelajari suatu bidang ilmu tanpa adab. Ini dikatakan pula oleh Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau katakan, la yambulur rajul binaw'i minal ilm ma lam yuzayyin ilmahu bil adab. Seseorang tidak akan mungkin bisa menguasai sebuah bidang ilmu selama dia tidak menghiasinya dengan adab. Bagaimana bisa dia menguasainya kalau dia tidak memahami hal-hal yang perlu, yang patut diperhatikan dalam menuntut ilmu daripada adab-adab dan etika-etikanya. Sehingga beliau pula menjelaskan bahwasanya diibaratkan adab itu sebagai cahaya yang menyinari akal untuk menalar sesuatu. Beliau katakan al-adabu nur. Apa? Nurul aql. Adab itu bagaikan cahaya akal. Kama annan nar nurul basar. Sebagaimana api ataupun sumber cahaya menjadi cahaya untuk mata kita bisa melihat sebuah objek. Ini diantara keutamaan adab dari ilmu itu sendiri. Jadi adab lebih utama daripada ilmu itu sendiri. Kemudian berikutnya, keutamaan adab yang sangat besar yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan adab tersebut kita akan bisa membedakan dengan siapa kita nyaman berteman, dengan siapa kita betah dan senang bermajelis. Di antaranya dikatakan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala bahwasanya beliau idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalin wal akhirin. Jika diceritakan kepadaku ada seorang yang pintar, yang memiliki ilmu dari awal sampai akhir, la ata'assafu ala fautih. Aku tidak akan menyesal jika tidak berjumpa dengannya, jika aku terlewatkan darinya. Tapi kata beliau, wa idza sami'tu rajulan
lahu adabun nafs. Jika aku mendengar ada seseorang yang memiliki adab dalam dirinya, ya, sifat-sifat yang mulia pada dirinya, maka kata beliau, atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi. Aku berangan-angan untuk berjumpa dengannya, dan aku akan menyesal jika aku tidak berjumpa atau terlewati oleh orang tersebut. Maka ini kita rasakan sebagaimana atau seberapa besar ilmu mereka atau seseorang, seberapa tinggi ilmu seseorang, namun tidak ada adabnya, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki etika yang baik, kita tidak akan betah duduk bersamanya. Kita tidak akan nyaman berteman dengannya. Bahkan kita tidak akan merasa tenang dalam bermajelis dengannya, ya, bermajelis dengannya. Kenapa? Karena adab merupakan penghias ilmu itu sendiri. Maka oleh karenanya penting didahulukan mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Sehingga hal ini dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Dalam menafsirkan ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, para mufassir, di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kemudian mufassir pendahulunya yang lebih lama yaitu Imam At-Tabari ataupun Imam Al-Baghawi dalam tafsir-tafsir mencantumkan perkataan Ali dalam mentafsirkan apa? Ayat tersebut. Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan makna ayat ini adalah, kata beliau, addibuhum wa'allimuhum. Ajarkan kepada mereka adab dan ajarkan kepada mereka ilmu. Jadi ini makna untuk menjaga diri kita dari api neraka dan menjaga keluarga kita dari api neraka, yaitu dengan mengajarkan mereka adab dan mengajarkan mereka ilmu. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa menerapkan atau melaksanakan, menjaga atau mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraih ilmu yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.